Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam saat teduh kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan Selasa 13 April 2021 dari kitab Daniel pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi, pagi hari ini, mengucap syukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan, mengangkat setiap tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan hari ini. Kami memulainya dengan datang bertelut di hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Daniel pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Amin. Firman Tuhan. Memilih setia kepada Tuhan, tema perenungan kita hari ini. Napalosong tumengkaulah lako puang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan adalah sikap yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri, harus setia pada pasangannya. Sebagai warga negara,
harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara. Dan sebagai warga gereja, harus setia pada aturan gereja dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan itu? Daniel dalam bacaan kita hari ini berhadapan dengan tantangan yang sangat berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada iman yang dimiliki. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati kepadanya. Ayat 5 sampai dengan ayat ke-10. Dan ia akan kehilangan pekerjaan bahkan nyawanya karena dibuang ke dalam gua singa. Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan ibadahnya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 dari Daniel pasal 6. Meskipun harus kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya terancam, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya, bahkan pada akhirnya ia semakin jaya. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-29 pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, kita bisa saja dibenci oleh sesama kita. Kita bisa saja dibenci dan banyak orang yang iri hati dan merasa tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti melakukan hal tersebut. Namun, kisah Daniel yang kita baca hari ini memberi penguatan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa sekalipun kita kehilangan harta duniawi karena memperjuangkan kebenaran, sekalipun kita dibenci, sekalipun kita tidak disukai, namun pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan bagi kita harta yang jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak dalam pengharapan iman kepadanya. Tetaplah memilih setia pada Tuhan dengan melakukan segala yang benar, karena kesetiaan pada Tuhan akan tergantikan dengan berkat kehidupan yang membawa sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita mengangkat syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dalam kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menyapa kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami. Sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kami akan terus memilih setia dan taat kepadamu, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan beriman. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat Ramah, kami datang membuka diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat, baik yang beribadah dalam waktu teduh melalui ruang virtual ini. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan, dan berkati. Bersyukur bersama dengan jemaat yang menjumpai hari ulang tahun pernikahan, berkat-berkat lain, kenaikan pangkat, dan apapun yang dijumpai jemaat-Mu. Syukur padamu Tuhan untuk semua berkat dan sukacita. Hari ini kami bersama berdoa, mendukung seluruh jemaat Tuhan
di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan sebagai ayah, ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak kami dalam beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sementara dalam mengangkat tanggung jawab mereka, baik yang sementara ujian, mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi, dan semua yang dikerjakan anak cucu jemaat. Tuhan memberkati. Dalam doa kami saat ini, bersama kami terus mendukung mendoakan proses emeritasi hamba Tuhan Pendeta Yusuf Maliku. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati tim emeritasi, berkati Bapak Pendeta Yusuf Maliku agar terus dikuatkan, ditopang, dan diberkati. Sungguh kami bersyukur atas tahap pemulihan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Oktavina Lago. Tuhan juga terus menguatkan, menopang, dan memberkati. Dan seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam tahap pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Agustina Patongloan, Nyonya Mary Patongloan yang saat ini dirawat di rumah sakit, Ibu Dorcet Tumembo, Ibu C.H. Dengen, Ibu Matius Ruru, Bapak Albertus Toding, Bapak T.R. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Ibu J.S. Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Ibu Vera Agisti Aditya, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, Bapak Peter Tena, Ibu Hermin Barang Ruse, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Ya Tuhan, Engkau mengenal dalam proses pemulihan. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami juga sehati berdoa untuk jemaat yang saat ini masih dalam suasana duka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Keluarga Bapak Agustinus Lete, Tuhan kuatkan dan hibur. Ibu Yusuf Dengen, atas meninggalnya Bapak Yusuf Dengen, Tuhan menguatkan dan menghibur. Kami berdoa untuk Ibu Rosi Mudin. Tuhan memanggil anak terkasih Bapak Yunus Mudin yang meninggal dan dimakamkan di Makassar. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Juga kami terus berdoa untuk Bapak Penatua Luther Bela dalam persiapan untuk kembali ke Toraja memakamkan orang tua kekasih Nenek Boko Bapak Suleman Pasomba, Ibu Dorce Pasomba. Tuhan, Engkau kuatkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka. Kami terus berdoa membawa seluruh kehidupan jemaat. Tuhan, Engkau pegang tangan jemaat, kuatkan dan teguhkan menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk pembangunan gedung serbaguna, gedung sekolah minggu. Tuhan yang akan menguatkan, memberkati topangan doa dan dana dari jemaat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Bencana yang terjadi di NTT dan sekitarnya, Tuhanlah yang akan hadir menguatkan, menghibur.
dan menjadi tangan tersembunyi yang terus memberkati orang-orang yang dalam duka karena bencana ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan pertolongan bagi seluruh warga jemaat. Peliharakan kehidupan kami dalam menjalani minggu kerja yang baru, Tuhan yang menguatkan, menopang, dan memberkati. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkati kami semua, dengarkan kami yang datang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sumber kekuatan, kami datang di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.